Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Aku menikahi seorang istri yang 20 tahun lebih muda. Setiap kali selesai berhubungan, dia selalu pergi ke toilet. Aku langsung mengusirnya setelah tahu alasannya. Secara emosional, aku selalu tidak bahagia. Aku menikah 3 kali, tetapi aku tidak dapat mempertahankannya. Istri pertamaku meninggal karena kanker. Istri kedua, mandul. Kami terpaksa putus di bawah tekanan orang tuaku. Istri ketigaku 20 tahun lebih muda dariku. Semua orang iri padaku, tapi aku terpaksa menceraikannya setelah 2 bulan menikah. Setelah istri pertamaku meninggal karena kemiskinanku, aku bertekad untuk menjadi orang yang kaya. Aku meminjam sejumlah uang dan bermitra dengan orang lain untuk mengontrak proyek. Hanya dalam beberapa tahun, aku berhasil mengumpulkan banyak kekayaan, dan kemudian aku mendirikan perusahaan konstruksi sendiri. Setelah menceraikan istri keduaku karena dia tidak bisa memiliki anak, aku merasa berkecil hati. Kini usiaku hampir 50 tahun, tetapi masih belum memiliki anak. Aku sudah putus asa tentang pernikahan, tetapi aku masih berharap untuk memiliki anak sendiri. Jadi, ketika aku menikah dengan istri ketigaku, Indah, aku diliputi rasa bimbang. Di satu sisi, perbedaan usia di antara kami terlalu jauh. Di sisi lain, aku berharap aku memiliki keluarga dan anak. Saat itu Indah hanyalah seorang gadis dari pedesaan. Aku pikir dia jujur dan baik hati, dan dia berulang kali berjanji untuk melahirkan anak untukku. Jadi kami tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi setelah kami menikah. Namun dia tidak kunjung hamil. Aku sedikit meragukan kemampuanku, jadi aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan menurut dokter semuanya baik-baik saja, sepertinya aku terlalu tidak sabar. Teman-teman juga mengatakan bahwa hal semacam ini tergantung pada nasib. Saya menaruh pikiran saya di atasnya dan menunggu dengan sabar. Dia selalu pergi ke kamar mandi setiap kali kami selesai berhubungan, dan dia tidak keluar untuk waktu yang lama. Awalnya aku tidak peduli. Saat itu aku ingin buang air, dan saat aku masuk kamar mandi, dia dengan panik menyembunyikan sesuatu. Dan sebuah benda berguling tepat di bawah kakiku. Aku mengambilnya, dan kata-kata yang terbaca di atasnya membuat aku seperti disambar petir. Bukankah ini pil kontrasepsi? Indah buru-buru menjelaskan. Aku tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Pantas saja dia tidak kunjung hamil, ternyata selama ini dia telah memakai pil kontrasepsi. Sumpah yang dia ucapkan sebelum menikah semuanya palsu. Dan dengan bodohnya, aku membelikan rumah untuk ibunya di pusat kota dan berjanji untuk menanggung biaya pernikahan adiknya di masa depan. Semua yang aku lakukan hanya sia-sia. Dia hanya tertarik pada uangku, tidak benar-benar ingin hidup bersamaku. Setelah mengusirnya pergi, dia menelpon untuk meminta pengampunan. Dia berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Tetapi sudah terlambat, hatiku telah membeku, dan aku berencana untuk hidup sendiri selama sisa hidupku. Tujuh kesalahan berdoa yang harus dihindari setiap muslim. Umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Namun demikian, ada beberapa kesalahan yang dilakukan sebagian orang sehingga menghalangi terkabulnya doa. Sebagian berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut 7 kesalahan yang mencegah terkabulnya doa. Pertama, doa yang mengandung syirik besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dosa terbesar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian orang melakukan kesalahan ketika berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa pada manusia, pada pohon, pada kuburan. Berdoa adalah ibadah, dan mengarahkan ibadah kepada selain Allah adalah perbuatan musyrik. Sedang kemusyrikan adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar?" Rasulullah bersabda, "Jika kamu menjadikan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Dia yang menciptakanmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, berdoa mengharap mati. Berdoa mengharapkan kematian yaitu ketika seseorang berharap mati karena kemalangan atau musibah yang menimpanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Habab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jikalau bukan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami dari berdoa mengharapkan kematian, maka aku akan berdoa dengan doa mengharapkan kematian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, berdoa memutus silaturahim. Berdoa memutus tali silaturahim seperti seseorang, yaitu seperti seseorang berdoa untuk memutuskan hubungan antara dia dengan istrinya atau dengan kerabatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Keempat, meninggalkan adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang berdoa yang tidak pantas. Syekh Abu Sulaiman Hamad Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Hatabi Al-Busti, atau dikenal sebagai Al-Hatabi, mengatakan bahwa tidak baik bagi seseorang berkata, "Wahai Tuhan anjing, wahai Tuhan monyet dan babi." Kelima, bergantung pada orang lain dalam doa. Seseorang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan dirinya banyak dosa atau pendosa. Kendati itu diperkenankan secara umum, tetapi terdapat peringatan. Seseorang harus memperbanyak doa dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Keenam, putus asa akan terkabulnya doa. Sebagian orang merasa doanya dalam ketidakpastian. Bila dia ditimpa sakit yang kemungkinan dia tidak akan sembuh, sehingga dia meninggalkan berdoa dan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, mempunyai keyakinan bahwa doa tak bisa mengubah takdir. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak ada yang dapat mengubah keputusanmu." Dan Imam Bukhari dalam bab orang-orang yang berlindung pada Allah dari kesengsaraan dan qada yang buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari musibah yang begitu berat dirasakan, kesengsaraan dan keputusan yang buruk, dan kegembiraan musuh atas keburukan yang menimpa kita." Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.